Hai kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Ih, Civanya bajunya bagus banget. Iya dong, Ci, hari ini kan Chinese New Year. Oh, Gimana adik-adik, bagus gak baju aku hari ini? bagus banget. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita ucapkan hati kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Kau telah memberi kami kesehatan, perlindungan Tuhan. Dan sebentar kami ingin memulai ibadah online ini Tuhan. Berkatilah ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik masih ada sukacitanya kan? Joy. Sukacita. Joy. Anak sekolah minggu. Yes. Anak perjanjian. Go. Cinta Tuhan Yesus pasti dong. Dengar dia panggil
adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih serius lagi, kita lebih fokus lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan satu penyembahan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Shalom, puji Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana puji-pujiannya menarik, bukan? Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Dan hari ini kami juga mau duduk diam, dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, supaya waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Atas segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Senang bukan hari ini? Tentunya ya, harus senang ya, harus bahagia.
Walaupun kita ada di rumah, tetap belajar di rumah, dan semua aktivitas kita di rumah, tidak pernah melepaskan kita untuk tetap berhubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab, dan terus ikuti ibadah-ibadah anak-anak perjanjian cendrawasih ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan tentang dampak perkataan. Ya, Pak Yoel mau kasih tahu kalau dampak dalam perkataan ini penting sekali. Kalau kita ngomongnya asal-asalan, kalau kita ngomongnya nggak benar, maka itu akan melukai orang lain. Oleh karena itu, jaga perkataan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, dari sejak kecil kita jadi anak-anak Tuhan terpelihara, tidak asal dan tidak ikut-ikutan dalam berbicara. Kita tahu perkataan kita ini harus berdampak karena kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh berkata dengan sembarang. Anak Tuhan harus punya kepantasan. Anak-anak Tuhan harus punya satu hal yang terbaik waktu kita berkata-kata. Kita buka Alkitab terlebih dulu ya, yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, jadi kalau orang yang bicaranya banyak, kita Amsal katakan banyak pelanggaran, pastinya. Ya, karena apa? Ada sesuatu yang mungkin tidak harus dibicarakan, dia bicarakan. Ada sesuatu yang dia tidak diomongkan. Ternyata hari ini perkataan kita ini penting, bisa mendatangkan hal-hal yang buruk. Contohnya ya, misalnya kita kata-katain orang ya, kita omongin orang. Orang itu jadi apa? Jadi kasihan, jadi sedih, ya hidupnya merasa jadi tidak percaya diri, ketakutan. Karena apa? Karena selalu dibully atau dijelek-jelekin. Dan saya percaya kita nggak seperti itu ya. Kita berbeda. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Setiap hari kita sudah belajar, kita setiap hari sudah berdoa, baca Alkitab. Pasti juga orang tua mengajarkan kepada kita untuk tidak asal dalam berbicara. Nah, di situ katakan siapa yang menahan bibirnya, dikatakan dia berakal budi. Nah, di sini kita lihat pada suatu hari ya, seorang raja yang sangat besar kuasanya, dia menguasai banyak kota-kota, didatangin oleh dua perempuan dursila. Dua perempuan dursila ini ya, mereka sama-sama punya anak, tetapi salah satu di antara perempuan ini anaknya mati. Entah kenapa pada saat itu mereka perebutan dengan anak yang satu ini. Karena raja harus tahu bagaimana ceritanya. Raja bertanya, bagaimana kisahnya? Begini raja, satu persatu diceritakan. Waktu saya sedang tidur, anak kami bersama-sama ada di sebelah samping kami dua-duanya. Ya, ibu si A itu juga di samping saya, Pak Raja. Ya, namun entah kenapa kok tiba-tiba satu ketika pagi-pagi saya melihat anak saya sudah tidak bernyawa. Saya kaget, padahal saya tidak pernah membunuhnya atau apalagi menutup hidungnya untuk dia tidak hidup lagi atau dia mati. Wah, ini sesuatu yang membingungkan sekali pada saat itu. Si wanita yang satu lagi katakan, iya aku tidak melakukannya, ini memang betul anak saya. Akhirnya mereka berdua berdebat, keributan, kericuan mulai terjadi. Akhirnya raja ini gak banyak bicara, dia diam. Dia katakan demikian, baik, kalau begitu kita ambil keputusan. Diambil sebuah pedang, kita belah dua saja anak ini. Apa yang terjadi? Karena ibu yang satu ini merasa itu betul anaknya dan dia tahu jelas bentuk, dia tahu jelas dari warna kulit itu bayi atau mata itu bayi, ya. Dia katakan, jangan raja, kalau memang harus dipotong, kalau harus dibelah anak ini, kasihkan saja kepada dia. Tapi ibu yang satu itu dia katakan, ya belah saja dua, biar adil, katanya gitu. Wah, akhirnya raja mengetahui. Tadi dikatakan, barang siapa yang tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga mulutnya, akan banyak pelanggaran. Raja yang diam ini, raja yang bijaksana ini, dia hanya satu kata, dia katakan, mari kita belah, ini baik. Belah saja, sehingga mereka supaya tidak ribut lagi.
ketahuan ya, ternyata raja ini bijaksana. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia bisa menyelesaikan masalah keributan yang baru saja terjadi. Nah, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar bagaimana menjaga perkataan kita. Kalau disuruh mama, apa yang kita harus lakukan? Kita marah-marah dulu, atau kita laksanakan dengan langsung. Ada kadang-kadang kita banyak alasan, aduh ma, gak mau, aku banyak PR ma, aku sibuk sekali, aku begini, aku begitu, sehingga pekerjaannya tidak kita jalankan. Kita cuma protes, kita cuma marah. Nah, dampaknya apa? Tidak baik. Walaupun kita harusnya tidak banyak bicara yang seperti itu. Kenapa? Perkataan kita melukai hati orang tua kita. Perkataan kita membuat satu kemarahan buat orang tua kita. Harusnya kita tidak berbuat sedemikian. Ya ma, nanti akan saya lakukan. Nah, ini ada lebih baik. Ya, maka oleh karena itu, ya, Yoel minta kepada kita sama-sama, anak-anak yang ada di rumah, mari jaga perkataan kita. Tidak asal bicara tentang orang tua kita, atau kita tidak menentang apa yang disampaikan orang tua kita, supaya tidak menimbulkan masalah. Orang yang banyak perkataan, kadang-kadang yang ada adalah masalah. Seringkali masalah terjadi karena banyaknya perkataan-perkataan kita. Dan itu juga berdampak. Kita harus menjaga. Sama seperti kita misalnya, hari ini ada banyak orang katakan, aduh saya ini bodoh, saya ini tidak pintar, saya nggak bisa apa-apa. Ayo tinggalkan. Anak Tuhan tidak boleh lagi berkata demikian. Perkataan kita ada kuasa loh. Perkataan kita ada kemenangan. Jadi jangan sembarang untuk berkata-kata. Jangan asal kalau dalam berbicara. Jangan kamu katakan saya mah bodoh, saya mah jelek. Jangan. Hentikan kata-kata itu. Karena apa? Lidah kita berkuasa. Mulut kuasa lidah kita ditentukan dari apa yang kita katakan. Ya, jadi hati-hati. Ya, saya bukan yang nggak bisa. Saya belum belajar. Harusnya kita bisa memperbaiki dengan perkataan kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Anak-anak cendrawasih juga. Ingat, kita harus jadi cermin. Kita anak-anak Tuhan tunjukkan. Jangan sampai papa mama kita bilang begini, kamu setiap hari ikut ibadah, kok nggak berubah ya? Kamu setiap hari kok ke gereja ikut ibadah, tetapi kok kita nggak pernah dirubah. Hari ini, Pak Yoel minta kita jaga perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, yang pertama, kita dipercaya. Dipercaya. Kenapa? Karena mulut perkataan kita. Hati-hati. Ya, orang yang tadinya mau menaruh harapan kepada kita karena kita meragukan, karena kita mengkhawatirkan, maka orang itu tidak lagi mau percaya kepada kita. Ya, kita harus dipercaya. Bagaimana? Kalau kita mau menjadi dampak, kita akan dipercaya. Ya, perkataan kita akan menjadi percaya. Mama papa akan bilang, wah saya percaya, ini nggak pernah bohong. Kenapa? Karena dia menjaga. Kalau kita makin dipercaya, akhirnya apa? Yang kedua, kita diberkati. Diberkati kita. Ya, biasanya sesuatu yang tadinya engkau tidak dapatkan, karena engkau sudah dipercaya, ada dapat bonus. Apalagi mau Imlek loh. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa dipercaya. Kalau kita udah nggak mulai bisa dipercaya, orang-orang tidak akan mendekat dengan kita. Dia akan berbisik, jangan dekat-dekat sama dia. Dia mah suka bohong. Jangan dekat-dekat sama dia. Mulutnya itu kesana kesini. Ya, di sini nggak ada. Amin. Di sini tidak ada. Pak Yoel berharap semuanya harus ingat. Kalau kamu menjaga perkataanmu, berdampak buat diri kalian, kalian akan dipercaya. Yang kedua, diberkati. Siapa sih yang nggak mau diberkati? Siapa yang nggak mau diberkati? Diberkati. Perempuan yang tadi, akhirnya apa dampaknya? Dia dipenjara. Raja tahu siapa yang benar. Kalau ibu yang sayang dengan anak-anaknya tidak menginginkan anak itu untuk dibelah, anak itu untuk dipotong, dibagi dua, tidak mungkin. Raja tahu ini yang tidak beres adalah ibu yang satu lagi yang berharap supaya bayi itu dipotong saja, dibelah dua supaya tidak ribut. Bukan. Itu bayi masih hidup. Ya, akhirnya ibu itu ketahuan. Pada waktu dia tidur, dia menindih bayi itu sehingga bayi itu tidak bernapas dan akhirnya mati. Dia tahu bayinya mati, dia tukar malam-malam. Akhirnya rahasia itu terbuka.
Raja dengan bijaksana, dia tidak banyak bicara, dia tenang, dia mendengar. Ya, jadi dipercaya yang pertama, yang kedua diberkati, yang ketiga kita akan dikasih hal yang lebih baik lagi. Kalau kita jaga perkataan kita naik jabatan. Ya, kita naik pangkat. Itu adalah blessing Tuhan. Kalau hari-hari ini anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah di Cendrawasih, Anda harus punya iman, harus punya ketaatan. Karena dari buah ketaatan itu Anda akan dipercaya. Buah dari ketaatan itu Anda akan diberkati. Bahkan diberi pangkat, diberi jabatan lebih. Ya, yang tadinya nggak dipercaya, akhirnya dipercaya. Apa yang tadinya tidak dikasih kepada kalian, diberi kepada kalian. Karena apa? Itulah dari dampak perkataan kita. Jangan juga perkataan kita yang selalu mengeluh sekali. Tiap hari mengeluh terus. Ada satu cerita, seorang anak remaja, dia baru berumur 12 tahun ya. Satu ketika anak ini, ya dia pergi, dia naik mobil omprengan. Ya, tahu ya mobil omprengan ya. Pada waktu dia naik mobil omprengan, dia mengeluh terus tiap hari. Waktu ditanya sama omnya, ya, ditanya, bagaimana sekolahmu? Dia bilang apa? Aduh om, pusing, susah, pusing. Omnya kaget. Kok bukan sesuatu yang baik, tetapi kok yang buruk terus dia ucapkan. Ditanya lagi minggu depan, jawaban hampir sama, pusing. Satu saat, karena dia terlalu mengeluh, berkeluh kesah. Karena dia berkeluh kesah terus, tiba-tiba minggu berikutnya dia ketabrak sama Gojek. Pada waktu dia ketabrak Gojek, dia mengalami luka-luka, dia dirawat di rumah sakit. Ya, pada waktu orang dan keluarganya tahu dia masuk rumah sakit, omnya besuk juga lagi, tanya, bagaimana keadaanmu? Dia mulai berdiam diri, mukanya mulai tidak menunjukkan kebahagiaan. Dia katakan, iya sakit, kenapa saya sakit? Omnya mulai bercerita, kenapa kamu terus mengeluh? Coba berikan satu hari secara baik untuk tidak mengeluh. Supaya apa? Supaya damai, supaya kesejahteraan, kebaikan, ya, keamanan, kenyamanan akan hadir dalam hidupmu. Kalau kamu terus mengeluh, bagaimana kamu bisa mengucap syukur kebaikan Tuhan? Jadi ingat baik-baik ya, kamu gak boleh mengeluh. Catat, kita gak boleh bersungut-sungut. Terima. Kalau di meja makan gak ada makanan, gak boleh mengeluh. Mama kita sudah tiap hari dia bekerja, dia masak beri yang terbaik. Ya mungkin makanannya kurang enak, kita gak boleh bilang, aduh ini makanan apa sih, gak enak banget. Ayo. Kita gak boleh seperti itu. Kita jaga mulut kita. Karena perkataan kita, ingat, akan membuat kita dipercaya, membuat kita diberkati, dan kita akan naik level. Jadi kita gak boleh hari ini mengeluarkan atau berkata-kata yang tidak jadi berkat. Tetap dampak perkataan harus ada bagi anak-anak Tuhan. Amin. Ya, hari ini atau minggu ini adalah bulan kasih. Kalau kita punya kasih, tunjukkan kasih kita. Janganlah di dalam Roma pasal 12 katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Karena kita punya Tuhan, kita anak-anak Tuhan, tunjukkan bahwa kita bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ingat baik-baik, jangan sembarang berkata-kata, jangan asal berkata-kata. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Jangan tunjukkan, ya. Kalau kita nggak suka, jangan kita omongin. Nanti orang itu jadi marah. Ya, kita tahu orang itu kurang baik, tapi kita tidak harus berkata-kata. Kita cukup bersabar, kita berdiam diri. Ya, kalau memang itu perlu kita doakan supaya dia lebih baik lagi. Ya, kita jadi anak Tuhan harus berdampak. Amin. Katakan sama-sama, saya harus berdampak. Ya, dampaknya adalah perkataan kita. Itu saja ya Pak Yuha sampaikan pada hari ini. Kiranya kita diberkati selalu. Ingat, perkataan kita
harus dijaga. Perkataan kita harus benar. Perkataan kita harus hati-hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Ikuti Pak Yuhal berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Firman yang mengajarkan siapa yang berhati-hati dalam berkata-kata, dia akan menerima pujian. Tetapi siapa yang tidak berhati-hati dan menjaga bibirnya, dia akan mendatangkan penderitaan. Tuhan Yesus, saya hari ini mau pakai perkataan kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya Tuhan mau mengampuni apa yang pernah saya lakukan. Sekarang saya hari ini berjanji untuk berkata-kata lebih berhati-hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pelihara selalu saya di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, jangan lupa dampak perkataan harus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Halo adik-adik, kalian di rumah udah pada dapat ampau belum? Cici udah dong, ayo kita buka yuk ampau kita. Wah, ternyata bukan uang. Apa ini ya? Roma 10 ayat 13. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Jangan lupa dihafalkan ya. God bless you. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan membuat origami candy ya. Bahan-bahannya kertas origami, lem, dan gunting. Kertas origaminya ini kita buat menjadi persegi ya. Dan semua ukurannya 9 cm. Lalu kita gunting-gunting semua bagian sisinya. Kalian bisa garisinnya pakai penggaris ya adik-adik. Kita guntingin semuanya. Lalu kalau udah jadi seperti ini, kita kasih lem. Semua bagian pinggirnya kita kasih lem, bagian sisi-sisinya. Kalau kalian gak punya lem, bisa pakai double tip ya. Setelah itu kita lipat dua seperti kayak gini ya adik-adik. Setelah itu kita lipat lagi, kita lemkan. Nah, udah jadi seperti ini, udah berbentuk bungkusan permen. Kita gunting-gunting pinggirannya biar jadi bungkusan permen beneran. Lalu kita tambahin hiasan-hiasan model kayak tulisan Cina kayak gitu.
Kalian bisa potong-potong tulisan cinciannya dari angpau kalian. Nah, jadi seperti ini nih adik. Tara, selamat mencoba. God bless you. Shalom Jessica GSDA. Kami dari PIC, Food Sekolah Minggu dan Valentine ini mengumumkan kalau minggu depan kita akan ada lomba. Untuk Batita sampai Pratama 1 akan mewarnai kado ulang tahun. Untuk Pratama 2 dan sampai Pratama 3 akan diadakan lombanya melalui Zoom. Untuk Nadia akan menggambar kue ulang tahun. deadline-nya tanggal 7 Februari. Adik-adik jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan ada hadiah-hadiah untuk juara 1 dan juara 2. Shalom. Sampai jumpa lagi.向人讨饭，上帝会成全他所允许之圣言。信靠上帝的义人，必能得着所应许的福。Membaca Alkitab berhadiah, seharusnya kalian sudah sampai baca Keluaran pasal 26 dan Matius 24 ayat 28 loh. Yang belum baca, yuk baca. Jangan lupa, kalau baca Alkitab berhadiah.